pagi hari ini masih semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita diawali dengan doa. Saya minta kesempatan dari Ibu Memet untuk membawakan kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang gereja, dan kami sendiri adalah anggota dari gereja-Mu di dunia. Semoga oleh berkat-Mu kami dapat menjadi anggota gereja sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Memet yang telah membawakan kita dalam doa. Baik adik-adik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja tema belajar mengajar kita pada pagi hari ini yaitu tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Baik, sebelum Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik berkeyakinan bahwa di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Akibatnya, Gereja Katolik itu menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan kedua itu pada tahun 1962 sampai 1965. Paus Yohanes ke-23 bersama para uskup sedunia membuka pintu-pintu dialog serta memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Baik adik-adik, sebelum kita mendalami materi kita pada pagi hari ini, tentu pertama kita harus pahami dulu kira-kira bagaimana pengertian dari gereja itu sendiri. Baik, gereja itu adik-adik merupakan suatu persekutuan dari orang-orang yang dikuduskan dalam kebenaran. Baik, dengan demikian gereja itu kudus. Gereja yang merupakan persekutuan ini mencakup semua orang yang percaya dari segala tempat dan sepanjang zaman dan mencakup segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Baik, gereja itu merupakan persekutuan dari orang-orang yang percaya, yang taat kepada Allah dan Kristus. Gereja masyarakat sebagai suatu penjelmah ciptaan baru dari dunia ini. Baik adik-adik, gereja sebagai persekutuan terbuka itu merupakan suatu gereja yang lahir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dunia. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang yang pada zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan yang harus dihadapi oleh gereja. Baik adik-adik, ada dua perubahan cara pandang gereja. Yang pertama itu model gereja sebelum Konsili Vatikan kedua, di mana model gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu berbentuk piramidal, sementara perubahan cara pandang gereja sesudah Konsili Vatikan kedua itu berbentuk kristosentris. Sebelum Konsili Vatikan kedua, itu gereja itu dipahami sebagai bentuk piramidal, di mana model piramidal yang berusaha menentukan segala sesuatu bagi gereja adalah hierarki. Sementara sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja itu bersifat tertutup, di mana para kaum hierarki atau pastor menjadi pusat terutama gerak gereja. Baik adik-adik, untuk mendalami lebih dalam lagi materi kita yang selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Memet untuk memaparkan materi. Baik adik-adik, tadi telah dijelaskan bagaimana model gereja sebelum Konsili Vatikan kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana model gereja atau perubahan cara pandang gereja itu sesudah Konsili Vatikan kedua. Gereja sesudah Konsili Vatikan kedua itu
di mana pandangan gereja itu lebih dikenal sebagai Kristosentris atau Kristuslah yang berpusat pada gereja. Dalam gereja Konsili Vatikan kedua lebih bersifat terbuka dan rela berdialog dengan semua orang. Dan gereja juga meyakini bahwa di luar gereja itu ada keselamatan. Sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja memahami dunia sebagai umat manusia dengan segala yang menyangkut hidupnya. Dunia telah ditebus oleh Kristus dengan wafat dan kebangkitannya. Gereja berpandangan bahwa manusia memiliki martabat yang luhur sebagai citra Allah yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Baik, di sini kita akan menjelaskan bagaimana gereja itu sebagai persekutuan umat terbuka, di mana panggilan gereja yang utama ialah menjadi utusan Kristus untuk menampakkan Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Tugas perutusan ini adalah tugas seluruh umat Allah, masing-masing seturut kemampuannya, baik hierarki maupun kaum awam, serta biarawati mendapat tugas yang telah diberikan oleh gereja. Gereja pada zaman sekarang harus menjadi persekutuan terbuka. Perlu disadari, pentingnya keterbukaan bukan hanya keterbukaan dengan sesama dan keyakinan, melainkan keterbukaan terhadap agama lain. Artinya, kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berjuang bersama. Dialog iman dan kerjasama lintas agama dapat menumbuhkan kembangkan realitas sosial sebagai milik bersama. Dalam hal ini, gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi dunia itu sendiri. Dalam persekutuan, mereka mengalami dirinya sungguh berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Karena persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam persekutuan, mereka mengalami dirinya sungguh berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Karena persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Untuk itu dibutuhkan dialog untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkaya. Kerjasama atau dialog. Gereja hendaknya membangun kerjasama yang lebih intensif dan mendalam dengan para pengikut agama lain. Baik adik-adik, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita ditutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan dalam syukur bagimu ya Bapa atas rahmat-Mu yang berlimpah bagi gereja-Mu sebagai persekutuan yang terbuka. Semoga oleh berkat-Mu kami saling mengasihi, saling menerima, dan saling berbagi satu sama lain sebagai umat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik adik-adik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.